Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, kita sudah memasuki hari-hari terakhir bulan Ramadan dan Allah masih melimpahkan kesehatan, kekuatan dan keberkahan kepada kita. Semoga puasa yang tinggal beberapa hari ini juga bisa kita tempuh dalam keadaan yang tetap semangat, tetap penuh keimanan, tetap penuh keberkahan, dan kita pun mendapatkan nilai lebih dan juga manfaat yang luar biasa dari puasa ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peran orang tua dalam pembentukan karakter anak. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah orang tua. Orang tua yang dimaksud di sini adalah bentukan dari lingkungan. Jadi bukan sekedar orang tua, misalnya orang tua kandung, ayahnya, ibunya, tidak. Tapi semua orang-orang yang dituakan yang mereka dekat dengan perkembangan anak. Jadi anak itu tinggal di mana, lingkungannya itu di mana. Nah, orang-orang yang ada di situ itulah yang menjadi orang tua bagi anak-anak kita. Nah, sebelum kita berbicara terlalu jauh tentang peran orang tua terhadap pembentukan karakter anak, yang perlu kita pahami adalah menghilangkan prinsip bahwa ada perbedaan konsep dalam pengasuhan ketika anak berkumpul dengan orang tua yang beragam. Misalnya anak berkumpul dengan orang tua kandung, juga dengan tante atau omnya, atau dia juga dengan kakek dan neneknya. Biasanya kita menyalahkan, kita menimpakan kesalahan tentang karakter yang dibentuk anak itu karena percampuran konsep. Jadi ada yang berbeda. Yang neneknya suka manjain sih, kadang muncul kata-kata seperti itu. Nah, itu yang harus kita buang jauh-jauh dulu. Karena selama lingkungan itu tidak memberikan pengaruh yang negatif itu dalam artian tindakan asusila, tindakan amoral, atau tindakan yang semua yang tidak berdasarkan etika dan nilai-nilai, maka tidak ada pengasuhan yang bisa kita sebut negatif. Dari nenek dan kakek yang suka memanjakan, suka membelikan jajan misalnya, suka nuruti apa yang diinginkan oleh anak-anak kita, itu anak-anak kita justru belajar sesuatu yang berbeda, yaitu mereka belajar kelembutan hati, mereka belajar bagaimana mengasihi, mereka belajar bahwa oh boleh ya mencintai seseorang, oh boleh ya memberikan sesuatu kepada orang lain, boleh ya kita menuruti keinginan yang lain. Nah, sedangkan dari kita orang tuanya biasanya anak-anak lebih banyak belajar tentang kedisiplinan. Karena orang tua kandung itu cenderung lebih galak. Galaknya dalam tanda kutip. Jadi mereka lebih disiplin, ini tidak boleh, itu tidak boleh. Nah, perbedaan yang seperti ini jangan dikatakan sebagai perbedaan konsep yang akhirnya kita jadikan kambing hitam ketika anak-anak kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiran kita. Misalnya anak ini jadi suka merengek minta jajan, anak ini jadi cenderung manja. Kita tidak boleh menyalahkan itu. Yang harus kita bangun adalah sinergi tadi. Oke, kalau misalnya nenek dan kakeknya itu mengajarkan tentang manja, kasih sayang, mudah memberi, berarti kita yang bagian di sisi lainnya yaitu kita yang bagian disiplin. Nah, peran orang tua ini sangat penting luar biasa, dan bukan berarti keluarga itu harus utuh sehingga anak akan jadi anak yang berkarakter, sehingga anak akan jadi anak yang sukses, anak yang luar biasa. Maka dia harus berangkat dari keluarga yang utuh, dia harus berangkat dari keluarga yang harmonis, dia harus berangkat dari keluarga yang berkecukupan. Itu konsep yang salah besar. Yang harus kita tekankan adalah bagaimana kita berperan. Jika di dalam rumah itu ayah dan ibunya ada, keluarganya utuh, kakek neneknya juga ada, tetapi di situ ada toksit misalnya, ada ayah yang tidak berperan dengan baik atau ada ibu yang tidak berperan dengan baik, maka bagaimana kita bisa menguasai lingkungan tersebut agar anak lebih fokus pada kita. Tetap tanamkan sesuatu yang baik agar kita yang lebih dominan kepada anak tersebut. Kemudian anak-anak yang misalnya tidak ada ayahnya atau dia tidak ada ibunya, nah itu juga bukan berarti peluang bahwa mereka akan menjadi anak-anak yang tidak sukses. Itu sama sekali tidak. Nah, bagaimana caranya? Lalu apa yang harus kita lakukan?
kita harus menuliskan konsep untuk diri kita sendiri. Mau kita jadikan apa sih anak-anak kita? Mau kita bawa kemana sih mereka? Setelah konsep itu jadi, maka lakukan untuk diri kita sendiri. Kita harus membangun model dalam diri kita sendiri. Kita mau anak-anak yang sopan, yang kalau makan itu sopan, dia kalau makan teratur. Nah, maka kita jadilah orang yang seperti itu. Kita mau anak-anak kita pemaaf, maka kita juga harus suka memaafkan anak-anak kita. Kita mau anak-anak kita selalu berterima kasih, tahu terima kasih, dia tidak melupakan jasa baik orang lain, maka kita pun juga harus melakukan yang sama. Dan yang paling utama yang sering kali kita tinggalkan adalah kita ingin anak-anak kita berbakti kepada kita, tapi kadang kita justru menampakkan kebencian kita kepada orang tua kita, menunjukkan kepada anak bahwa nenek kakeknya salah mengasuh. Nah, kita harus kembali ke diri kita. Ketika kita banyak introspeksi, ketika model itu sudah baik di dalam diri kita sebagai pendidik di anak, peran kita sudah optimal, maka nanti anak-anak kita insya Allah juga akan jadi anak-anak yang sesuai harapan kita, anak-anak yang berkarakter. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga kita bisa menjadi orang-orang tua yang benar-benar berperan dalam pembentukan karakter anak-anak kita. Dan semoga kita selalu bisa mengantarkan anak-anak kita ke tujuan yang baik, ke akhir yang baik, dan bisa berkumpul di surga dalam keadaan yang baik, insya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.